Hello, my dear good students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali di bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib. Ya, anak-anak saya yang terkasih, kita sudah memasuki bab yang ketiga dan pertemuan yang ketiga. Di bab 3 ini kita diminta untuk mempelajari yang namanya caption, dan nanti kita dituntut untuk bisa mengerti atau menangkap makna caption yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya nanti kita diharapkan juga untuk bisa mampu membuat caption kita sendiri. Oke, maka di pertemuan kita ini Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa memperhatikannya dan mengerti. Setelah itu nanti kita akan membuat caption kita sendiri. Oke, nah kita mulai. Nah, saya ambil contoh caption dari pertemuan pertama kita. Oke, read the caption and try to translate them into good Indonesian. What is the message of each? Nah, kita diminta untuk mengetahui apa pesan dari masing-masing caption. Nah, jangan lupa kita translate. Maka kita translate dulu. Don't give up, jangan menyerah. The beginning is always, awal selalu the hardest, yang paling sulit. Jangan menyerah, awal selalu yang paling sulit. Life rewards those, kehidupan menghargai orang-orang yang bekerja keras. Oke, dapat pesannya? Oke. Ya, bahwasanya ya, kerja keras itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah, memang untuk mengawali kerja keras itu, untuk memulainya itu paling sulit, dan itulah tantangannya ya. Jadi katanya jangan takut untuk memulai. Oke. Nah, next caption yang kedua. A dream doesn't become reality. Sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan through magic, melalui sihir. It takes sweat. Ya. Dream ini memerlukan sweat, keringat. Berarti maksudnya kerja keras. Determination ini kebulatan tekad. Ya, and hard work, dan kerja keras ya. Kemudian what is the message? Apa pesannya? Ya, udah jelas ya, bahwasanya mimpi, kalau kita punya mimpi, kita harus benar-benar bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat. Oke, next 3. You get a limited number of chances in life. Kamu mempunyai kesempatan terbatas dalam hidup to do something big, untuk melakukan sesuatu yang besar. When they come, take them. Ketika mereka datang, kesempatan-kesempatan itu datang, ambillah. Nah, ini kemarin banyak yang salah mengartikan. Take itu katanya diartikannya dengan bawa. When they come, ketika mereka datang, bawalah mereka. Ya, nggak dapat ya message-nya kalau kamu salah mentranslate. Maka mentranslate itu penting. Jadi Mem selalu minta anak-anak Mem untuk mentranslate ya. Karena dari mentranslate kita tahu makna atau pesan yang mau disampaikan. Ya, jadi kalau seperti ini, contohnya tadi udah jelas ya. When they come, ketika mereka datang, ambillah. Ya, apa yang diambil? Apa yang datang? Kesempatan. Tapi
Tapi kalau kamu tadi salah mengartikan, ketika mereka datang, bawalah. Ya kan, sudah message-nya sudah nggak dapat. Oke, jadi jangan malas mentranslate. Oke, nah itu ya pesannya ya. Next. Nah, the pictures are examples of caption. Ternyata gambar-gambar tadi adalah contoh dari caption. Ya. Kalau ditanya what is caption, apa itu caption? A title. Ternyata caption itu sebuah judul, short explanation atau eksplanasi, penjelasan singkat, atau bisa juga description, gambaran. Ya, jadi yang termasuk caption itu apa? Judul, penjelasan singkat, atau gambaran. Nah, ini yang paling penting. Accompanying ini menyertai, yang menyertai sebuah gambaran atau foto. Gambar atau foto. Jadi dengan kata lain, ada foto atau ada gambar, dan gambar ini ya, dia punya judul atau penjelasan singkat atau gambaran ya. Jadi caption itu kalau bisa kita katakan dia punya gambar atau dia punya foto, dan di dalam foto itu ada penjelasan. Nah, itulah yang disebut dengan caption ya. Next, formnya. Nah, ini dia paling penting lagi, form, bentuk. Sebenarnya caption itu bentuknya bagaimana? Apa sebenarnya caption itu? Apakah hanya sebuah foto? Tidak ya. Ternyata yang disebut dengan caption itu a piece of text. Jadi katanya ternyata caption itu sebuah teks ya, sebuah teks yang itu tadi ya, yang ada gambarnya atau yang ada fotonya. Nah, di mana bisa kita temui ini? Katanya biasanya a piece of text yang muncul di sinema itu bioskop, television, televisi, screen berarti sebuah teks yang muncul di layar televisi atau layar bioskop, as a part of the film, sebagai bagian dari film atau siaran. Nah, kalau kamu pernah perhatikan atau waktu nonton di bioskop atau nonton di televisi, nonton film, nah itu ada, bisa katakan subtitlenya atau bahasa Indonesianya di bawahnya, ada videonya, maksud saya filmnya, kemudian di bawahnya ada teks terjemahan. Nah, itu juga disebut dengan caption. Kemudian kalau dalam bahasa, maksud saya kalau film-film true story, cerita yang kenyataan, itu biasanya dia kasih penjelasan. Misalnya di sebuah film, ada pernah kamu lihat misalnya World War II 19 sekian, nah gitu. Misalnya ada lagi misalnya in USA 1999 misalnya, seperti itu. Nah, itu juga disebut dengan caption alias keterangan ya, keterangan yang ada di dalam film. Nah, apalagi yang disebut dengan caption? Titles, judul, or heading itu kepala of legal documents. Documents itu dokumen ya, dokumen legal ya, legal sah. Nah, jadi katanya judul atau kepala dari dokumen yang
sah. Kita ambil saja, nggak usah terlalu jauh. Attendance list atau daftar hadir anak-anak sekalian, atau daftar hadir, pernah lihat ya, buku absen. Nah itu juga kan legal dokumen. Kemudian di sampulnya ada dibikin daftar hadir kelas 12. Nah itu juga disebut dengan caption ya, atau articles in magazine, atau artikel di majalah ya. Jadi sekali lagi, apa itu caption ya? Piece of text, sebuah teks yang muncul di layar televisi atau layar bioskop sebagai bagian dari film atau siaran. Judul atau kepala dari dokumen yang sah, atau artikel-artikel di majalah ya, artikel-artikel di majalah. Terkadang di majalah ada kita lihat foto, kemudian di bawah foto itu ada penjelasannya. Nah itu juga disebut dengan caption ya. Ada gambar atau foto, kemudian di foto itu ada penjelasannya. Nah itu juga disebut dengan caption ya. Maka caption ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Di medsos juga paling banyak kita temukan. Oke, next. Nah, ini ada lagi contoh dari caption. Read the caption. Friendship means understanding, not agreement. Persahabatan itu berarti pemahaman, bukan kesepakatan. It means forgiveness. Persahabatan berarti memaafkan, atau ya, memaafkan di sini kata benda ya. Not forgetting, tidak melupakan. It means, itu berarti memory loss. Memory itu ingatan, loss itu bertahan. Jadi kata persahabatan itu memori atau ingatan yang bertahan, even if, bahkan jika contact itu hubungannya, hubungan is lost, hubungannya sudah lost, hilang. Hubungan di sini bisa saja mereka tidak saling telepon lagi, atau mereka tidak saling bertatap muka atau berjumpa lagi. Nah itu namanya hubungan ya. Tidak ada tatap muka, tidak ada telepon, tidak ada kabar, tapi memori atau ingatan last itu artinya bertahan ya. Nah itulah namanya persahabatan. Nah kalau kamu lihat, friendship means understanding, not agreement. It means forgiveness, not forgetting. It means memory is lost, even if contact is lost. Nah ini adalah a piece of text ya, a piece of text. Kemudian lihat gambarnya. Nah jadi secara keseluruhan ini adalah ya caption. Nah ya, kita lihat the criteria of a good caption. Jadi kalau kamu nanti diminta untuk membuat caption, tentunya caption yang bagus ya, caption yang baik, caption yang benar. Nah there are several criteria, ada beberapa kriteria. Nah katanya a good caption, sebuah caption yang baik, clearly identifies ya, dengan jelas mengidentifikasi subjek dari gambar ya. Berarti tadi seperti tadi ya, itu ada gambar atau ada foto. Nah kemudian dari gambar atau foto ini kita buat teks. Itulah yang disebut dengan caption. Jadi katanya kalau kamu punya gambar, kamu harus identify apa subjeknya. Subjek di sini berarti tema dari gambar tersebut. Without, tanpa detailing, tanpa memberi
memberitahu secara detail the obvious, apa yang sudah jelas, apa yang sudah jelas di dalam gambar. Contoh, ini dia, saya ambil yang ini dulu ya. Nah, ini ada gambar, ini kita katakanlah, tidak usah, ini kita katakan teksnya belum ada ya, kemudian kita punya gambar. Nah, kamu harus identify, katanya, dari gambar ini kira-kira subjeknya apa? Subjeknya maksudnya apa yang mau disampaikan atau temanya apa ya. Jangan kamu katakan ya, itu tadi detailing the obvious. Jangan kamu lagi beri penjelasan secara detail apa yang sudah nampak dengan jelas. Contohnya ini, jangan bilang ada 4 orang teman ya, 2 perempuan dan 2 laki-laki, mereka sedang belajar sambil tertawa. Itu nggak perlu ya. Tapi apa maknanya dari keempat orang ini sambil belajar sambil tertawa? Apa subjek maknanya? Ya, friendship ya, maknanya itu adalah friendship, persahabatan ya. Oke. Next, katanya it is succinct. Nah, ternyata good caption itu ringkas atau singkat ya. Kalau kamu lihat ini ringkas, singkat ya, tidak panjang lebar. Next, it is established the picture's relevance to the picture. It established, menampilkan ya, katanya good caption itu menampilkan relevansi. Relevansi itu hubungan ya, hubungan caption atau hubungan teks dengan gambar. Nah, ini contoh, kan tadi ada gambarnya, sudah kita lihat ya, ada 4 orang. Mereka ini pastinya teman ya, karena mereka belajar bersama. Sambil belajar mereka tertawa ya, situasinya santai. Nah, ini berarti mereka berteman. Oh, berarti tadi subjeknya atau topiknya itu adalah pertemanan, persahabatan. Nah, yang kedua tadi, syarat yang kedua ya harus ringkas ya. Ringkas maksudnya pendek, nggak usah panjang-panjang apanya, teksnya. Kemudian tadi ketiga ya relevance atau hubungan ya. Teks caption kita, teksnya ini yang mau kita buat harus ada hubungannya dengan gambar ya. Jangan tidak ada hubungannya, kamu nanti bahas ini, mereka ini kan berteman, nanti kamu bahas pula tentang misalnya kerja keras atau tentang mimpi atau tentang cita-cita. Nah, itu tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan gambar. Berarti caption kamu bukan caption yang bagus ya. Nah, itu harus ada hubungannya ya, seperti ini. Ini kan mereka tadi berteman, berarti friendship. Nah, friendship yang bagaimana? Ada hubungannya antara teks dengan gambar. Itu namanya good caption ya. Next, nah ternyata good caption itu katanya provides context for the picture. Nah, ternyata caption itu memberikan situasi, konteks terhadap gambar ya, alias ini captionnya ini harus menceritakan gambar ya, itu istilahnya, memberikan konteks situasi gambar. Oh, berarti ini situasinya mereka persahabatan ya. Persahabatan itu bagaimana? Nah, kamu jelaskan dalam caption ya. Nah, dan yang terakhir katanya good caption itu draw
reader into the message. Ternyata caption yang bagus itu menarik, ya, membawa si pembaca ke dalam pesan. Nah, ini yang terakhir dan yang paling penting. Caption itu membawa pembaca ke dalam pesan. Nah, ini captionnya membawa pembaca ke dalam pesan. Nah, berarti kalau kita baca ini, kita sebagai pembaca, kita dapat pesannya. Pesannya itu tadi, persahabatan itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang menuntut pemahaman, menuntut saling memaafkan. Kemudian walaupun kita tidak teleponan lagi, kita tidak jumpa lagi, tapi tetap memori kita itu, atau kita tetap ingat sahabat kita. Nah, itu maksudnya pesan, ya. Jadi good caption tadi sudah, ya, kriteria. Kita ulang. Jadi kata tadi, yang pertama kamu harus perhatikan kalau good caption itu mengidentifikasi subjek. Jadi katanya harus tahu makna subjek dari gambarnya, ya, dari gambar maknanya. Oke, kemudian harus ringkas atau singkat. Kemudian harus berhubungan, ya, gambar dengan caption atau teksmu harus berhubungan. Kemudian katanya caption itu harus memberikan situasi, ya, teks kamu itu memberikan situasi terhadap gambar alias menceritakan situasi gambar. Dan yang terakhir, caption itu harus, ya, membawa pembaca pada pesan yang mau kamu sampaikan. Oke. Nah, so related to the structure of a caption. Jadi berhubungan dengan struktur dari caption, it can be written. Caption bisa ditulis dalam bentuk. Nah, bentuk caption tadi kan katanya teks, ya. Nah, ternyata boleh dalam bentuk kata atau kata-kata boleh, frasa atau frase-frase boleh, atau dalam kalimat atau kalimat-kalimat, ya. Nah, ini dalam bentuk kalimat, ya. Dan itu yang paling penting, dalam bentuk kalimat. Friendship means understanding and agreement. Satu kalimat. It means forgiveness and forgetting. Dua kalimat. It means the memory lasts even if contact is lost. Tiga kalimat. Jadi tiga kalimat, ya. Ya, kalau frasa seperti tadi, ya, kalau kamu pernah nonton film, itu bisa nanti di dalam filmnya itu misalnya based on true story, itu kan frasa, ya. Kemudian World War II 1990, nah misalnya seperti itu. Nah, itu dalam bentuk frasa, oke. Misalnya dalam bentuk words, ya, tadi USA Army misalnya, oke. Nah, ini kemarin latihannya dan banyak yang memilih bagian B dan bagian D. Nah, ini kemarin saya yang memberikan atau mem yang memberikan gambar. Nah, choose one, pilih satu dan make your caption. Buat caption kamu sendiri. Ya, yang pertama tadi kamu harus tahu apa subjeknya. Ya, kalau misalnya kamu lihat B ini, ya, jadi jangan kamu katakan ada seorang ayah dan seorang anak bergandengan tangan. Nah, itu tidak perlu, tapi harus kamu kenali apa pesan yang mau disampaikan, apa topiknya dari sini. Ya, bahwasannya seorang anak itu, ya, mengenal sosok seorang pria itu pertama sekali adalah melalui ayah. Banyak yang mengatakan, maksud saya dalam latihan kamu kemarin, banyak yang menulis
is daughter's first love. Nah, itu benar ya. Ayah adalah cinta pertama putrinya. Ya, maksudnya si anak atau si putri mengenal yang namanya cinta atau kasih sayang yang pertama dari seorang yang berlawanan jenis itu adalah dari ayah. Nah, bla bla bla. Lanjutnya, kemudian yang D juga ada memilih. Nah, ini kamu harus kenali. Jangan kamu tulis ada sebuah gambar bola dunia yang berwarna hijau di sebuah taman. Nah, itu salah. Tapi kamu harus pahami apa maknanya ini. Ya, maknanya adalah bahwasanya ya, bumi, kelangsungan hidup di bumi itu berada di dalam tangan kita. Ya, berada di dalam tangan kita. Nah, kamu boleh buat captionnya ya, berhubungan dengan bumi dan tanggung jawab manusia untuk merawatnya. Oke. Nah, oke, Mem rasa itu dulu untuk pertemuan kita hari ini, dan Mem harap anak-anak Mem semuanya bisa memahami, dan kemudian jangan lupa untuk melengkapi catatan kamu dan mengerjakan latihan yang Mem berikan. Oke, thank you and see you soon.